Halo guys, kali ini aku bakal bahas tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Jadi ejaan itu merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat maupun penggunaan tanda baca. Jadi ejaan bahasa Indonesia itu mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan-perubahan itu terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan, kayak gitu. Jadi aku bakal bahas beberapa perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Yang pertama itu ada ejaan baru atau ejaan LBK. Jadi ejaan baru itu pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Jadi para pelaksananya pun di samping terdiri atas panitia ejaan LBK dan juga panitia ejaan dari Malaysia. Jadi panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 19 September 1967. Jadi di dalam ejaan baru ini ada beberapa perubahan yang bakal aku bahas. Nah, yang pertama itu ada gabungan konsonan di J diubah menjadi J. Yang kedua ada gabungan konsonan TJ diubah menjadi C. Yang ketiga ada gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY. Yang keempat ada gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY. Dan yang terakhir gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. Itu dia beberapa gabungan konsonan yang terjadi pada ejaan baru. Lalu ejaan kedua, aku bakal bahas tentang ejaan yang disempurnakan, di mana pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27 pada tanggal 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut itu dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Itu tuh merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia ejaan bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966, di mana ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Di dalam ejaan yang disempurnakan ini juga ada beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD yang akan aku bahas selanjutnya. Jadi ada 5 kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD. Berikut contohnya. Lalu ada ejaan yang paling terakhir yang bakal aku bahas itu ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Zaman ini kan terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Jadi masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD sehingga muncul PU EBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Jadi perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada EBI terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. Jadi perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan dapat terlihat sebagai berikut. Sekian materi yang dapat aku sampaikan, semoga materi ini dapat bermanfaat buat kalian. See you and bye!